Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan lebih dari 17 juta jiwa meninggal setiap tahunnya akibat penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah. Mirip Melissa, 5 artis ini wafat karena penyakit jantung. Akibat penyakit jantung adalah suami dari Bunga Citra Lestari. Penyanyi senior campur sari Didi Kempot meninggal akibat penyakit jantung. Selamat siang, selamat datang di acara Infus. Informasi seputar kesehatan persembahan PKRS RSUD Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya, Dr. Niata. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang mitos dan fakta pada serangan jantung. Mungkin dari sobat sehat sering bertanya-tanya tentang isu pernyataan tentang masalah serangan jantung di lingkungan teman-teman. Maka kali itu, pada episode kali ini kita kedatangan pakar untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, itu Dr. Alvin Tonang, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan intervensi. Oke, selamat siang dok. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini dok? Baik, sehat. Ya, hari ini tolong dibantu ya dok untuk memecahkan masalah mitos sama fakta nih dok dari penyakit-penyakit serangan jantung khususnya ya dok ya. Itu dok. Ini dok, saya sudah merangkum 5 mitos fakta dari serangan jantung, gitu dok. Mungkin yang pertama nih dok, kita mulai dari tentang tanda dan gejalanya. Mungkin ada yang bertanya bahwa orang kalau ada tangan basah itu merupakan tanda dari serangan jantung dok. Mitos atau fakta dok? Ya. Baik, terima kasih Dokter Niata. Jadi ini menarik dan banyak ditanyakan. Banyak sekali datang, tangan saya basah dok. Nah, apakah saya sakit jantung ya? Atau saya serangan jantung ya? Nah ini, menurut saya ini adalah mitos bahwa orang yang tangannya basah itu serangan jantung. Itu pasti serangan jantung? Enggak juga. Ya, banyak hal yang bisa menyebabkan tangan saja, misalnya tangannya basah, itu banyak hal yang bisa menyebabkan itu. Bahkan hal-hal sederhana seperti kecemasan gitu ya, dan itu bisa menimbulkan tangan kita basah. Misalnya kita kalau lagi cemas, mau ujian, mau apa gitu, kadang-kadang tangan kita bisa basah. Dan itu bukan berarti satu serangan jantung. Nah memang ada beberapa tanda dan gejala yang mengarah ke serangan jantung. Ya, dan yang paling khas memang ya nyeri dada. Dan biasanya nyeri dadanya saking beratnya dia disertai dengan keringat dingin. Nah mungkin inilah yang menjadi kesalahan, bahwa keringat dinginnya itu biasanya semua sekujur tubuh dan itu basah betul, karena ini nyeri dada yang sangat berat kalau memang terjadi serangan jantung. Jadi tadi, apakah kalau tangan saya ini basah dok, terus apakah ini suatu serangan jantung? Ya, kalau pasti serangan jantung tidak. Pasti kita lihat dulu keluhan-keluhan lainnya yang mengarah ke arah serangan jantung. Oke. Jadi mitos ya dok ya. Jadi harus tangan basah disertai dengan gejala lain ya dok ya, yang mengarah ke sakit jantung. Nah ini dok, berhubungan dengan yang tadi dok. Tadi dokter sudah menyebutkan sakit dada ya dok ya. Nah ini mitos yang kedua dok. Sakit dada pasti serangan jantung. Mitos atau fakta? Nah oke. Nah kalau nyeri dada itu nanti kita lihat, nyeri dada itu banyak komponen yang ada dalam nyeri dada. Nyeri dada itu bisa nyerinya yang khas ke arah serangan jantung, bisa juga nyeri dadanya nggak khas ke arah serangan jantung. Nah yang khas itu seperti apa? Yang khas itu ya nyeri dadanya seperti tertindih, berat, tercengkeram, ya. Kalau orang Jawa biasanya bilang ampek, itu ya ampek. Kadang-kadang mbah-mbah bilang yo sesek rasanya ampek. Mau napas tuh berat. Nah itu nyeri dada yang tipikal biasanya, yang khas atau yang kalau bahasa medisnya kita sebut sebagai angina. Ya. Nah kalau nyeri dada yang lain kadang-kadang bisa datang misalnya dengan nyeri dadanya cekit-cekit, nah cekot-cekot, ya cekit-cekit, cekot-cekot. Nah kadang-kadang juga bisa ditunjuk satu jari, ya. Kemudian kalau digerakin tambah nyeri. Nah itu biasanya nyeri dada yang tidak terlalu khas atau tidak khas untuk ke arah serangan jantung. Jadi yang seperti itu biasanya nyeri dada yang kita sebut atipikal atau tidak khas ke arah serangan jantung. Apakah pas serangan jantung? Ya nggak selalu berarti jadinya ya. Jadi nyeri dada itu tidak selamanya atau tidak semuanya
disebabkan oleh serangan jantung. Nyeri dada yang khas itu harus kita waspadai. Tadi seperti yang saya bilang, ampek, berat dan sebagainya itu mengarah ke arah serangan jantung. Tapi kalau sakit dadanya pada ini dok, akhir bulan saja gimana dok? Wah itu mungkin perlu lihat rekeningnya ya. Itu ya. Ya itu ya, dulu ya. Sama ini dia, isi yang di saku. Iya, sakunya ya. Gitu. Ya jadi ini menarik juga ya bahwa ternyata ada nyeri yang khas ya dok ya, dari nyeri pada serangan jantung. Tadi yang tadi disampaikan cukup jelas oleh Dr. Alvin, disertai dengan ini dok ya tadi gejala-gejala lain ya dok ya. Salah satunya adalah tangan basah. Biasanya basah, berkeringat dingin tuh seluruh badan itu keringat dinginnya. Tapi kalau tangan doang itu sekali lagi itu mitos. Itu mitos. Oke. Jadi yang kedua adalah nyeri dada pasti serangan jantung adalah mitos. Oke, sekarang nih dok, yang ketiga ini juga sering ditanya-tanyakan nih dok. Ini usia muda saya nggak bakal kena serangan jantung gitu ya dok. Bagaimana dok? Ya, ini juga menarik nih, usia. Dulu kalau kita lihat secara statistik, usia orang serangan jantung itu kebanyakan di atas 40, di atas 50 tahun. Itu memang secara statistik usia serangan jantung yang istilahnya banyak lah. Di bawah itu dikatakan jarang. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi jarang. Nah, cenderungnya semakin kesini ya, pengalaman saya menemui beberapa pasien-pasien dengan serangan jantung, saya ketemu pasien-pasien sekarang serangan jantung makin muda. Dulu kita bilang kalau di bawah 40 tahun tuh serangan jantung di usia muda. Sekarang usia 30 aja banyak serangan jantung. Ya, jadi saya kira dengan pola hidup, gaya hidup kita, makanan, minuman, berbagai macam faktor risiko itu meningkatkan kejadian dari serangan jantung. Dan ini menjadi peringatan juga buat kita semua, termasuk saya juga sendiri. Kita harus menjaga kesehatan, menjaga faktor risikonya supaya kita tidak mengalami problem serangan jantung di usia yang makin muda. Karena ini sekarang makin banyak tuh ternyata. Menjadi perhatian yang khusus ini ya. Iya, jadi perhatian khusus. Kita lihat 30 tahun sudah mulai serangan jantung. Nah, ini yang harus kita waspadai sama-sama. Karena kalau itu serangan jantung, jadi komplikasi dan sebagainya, tentunya akan menjadi beban. Baik beban buat kesehatan keluarganya, juga beban untuk ya keuangan negara dan sebagainya. Baik, dok. Mungkin dok, selama praktek di RSUD Tugurejo, usia termuda berapa dok? Termuda saya pernah ketemu 29 tahun. 29 tahun terkena serangan jantung ya. Waktu itu faktor resikonya apa dok? Bisa sedikit berbagi dok? Ya, penyebabnya jadi itu dok. Saya kira gemuk. Sangat istilahnya obesitas ya. Obesitas ya sangat itu. Gemuk pasiennya. Ya, sangat gemuk. 29 tahun dan perokok berat. Perokok berat. Ya, itu saya kira dua faktor risiko yang sangat khas. Dan ternyata setelah dicek kolesterolnya juga tinggi. Kolesterol tinggi. Ya, jadi itu. Jadi itu dia sudah dapat poin 3 tuh. Gemuk banget, kemudian kolesterolnya tinggi dan perokok berat. Perokok berat. Ya. Laki-laki atau laki-laki? Oh, laki-laki ya. Oke. Ya, jadi buat perhatian buat teman-teman yang mungkin merasakan ada suatu badan berlebih, berat badan, atau perokok maupun suka makan tinggi kolesterol, nah ini menjadi perhatian khusus ya. Ini ya dok, berarti tadi jawabannya adalah bahwa usia muda nggak bakal serangan jantung itu mitos. Ya. Bisa jadi, mitos. Apalagi sekarang ya, hati-hati itu. Ya, kemudian yang keempat ini dok, tentang keturunan nih dok. Ya dok. Ada yang pernah berpikir juga, karena saya ada keluarga sakit serangan jantung, saya pasti ya kena serangan jantung juga kelak gitu dok. Bagaimana dok? Nah ini jawabannya ini jadi ambigu ini sebenarnya. Ambigu ya. kalau pasti ya. Kalau pasti sih saya kira kalau nanti usia sudah makin lanjut ya pasti kemungkinan besar kita serangan jantung pada usia makin lanjut makin besar. Cuman memang riwayat penyakit jantung koroner pada keluarga, apalagi kita sebut istilahnya prematur aterosklerosis atau tadi semakin muda serangan jantung yang terjadi dalam keluarganya itu, maka resiko diturunkan makin besar. Ya, jadi kalau di keluarganya punya riwayat
misalnya ya, contoh ayahnya itu pernah serangan jantung di usia yang cukup muda, misalnya 30 tahun gitu ya. Maka keturunannya itu memang berpotensi atau berisiko besar untuk terjadi juga serangan jantung. Dan bahkan di usia muda juga. Gitu. Nah, kalau usianya sudah makin lanjut, ya tentunya memang tadi seperti saya bilang, secara statistik serangan jantung di usia yang lanjut yaitu ya dalam tanda petik cukup sering terjadi. Tapi kalau usia muda kan jarang. Nah, jadi yang perlu diwaspadai kalau usia muda itu adalah sekali lagi familial history atau riwayat keluarganya. Nah, riwayat keluarga adanya serangan jantung di usia muda, kalau dikatakan pasti karena serangan jantung usia muda lagi, ya tentunya tidak 100% tepat. Tidak 100% ya. Tapi memang keluarga yang memiliki riwayat serangan jantung usia muda memiliki resiko juga akan keturunannya mengalami resiko untuk serangan jantung juga di usia yang cukup muda biasanya. Ya. Jadi resiko akan lebih tinggi, tapi tidak selalu seperti itu ya dok ya, akan terjadi serangan jantung gitu ya. Tergantung tadi dok ya, faktor resikonya, kegemukan ya, merokok atau tadi kolesterol yang tinggi gitu ya dok ya. Betul. Gitu dok ya. Ya, sangat sudah menambah wawasan kita ya tentang apa itu faktor risiko tentang dari serangan jantung. Nah, ini dok, ini mitos yang terakhir nih dok. Pasca serangan jantung nih dok, ya dok. Ini dokter juga kebetulan ahli intervensi untuk pemasangan ring ya dok ya di pembuluh darah arteri koroner jantung. Mungkin juga sering ketemu pasien pasca serangan jantung gitu. Ada mitos dok, jika sudah terkena serangan jantung pasca pasang ring contohnya dok, ini dok, itu sudah ibaratnya cacat itu, tidak bisa berolahraga, tidak bisa bekerja. Mitos atau fakta dok? Ya, terima kasih. Ini juga menarik dan tadi ya mungkin disinggung sedikit, ternyata salah satu pengobatan dari serangan jantung ya menggunakan pasang ring karena ada sumbatan pada pembuluh darah koroner ya. Nah, setelah itu sebetulnya kita berharap jantungnya itu akan mendapatkan aliran darah lebih baik gitu ya, pompa jantung tetap terjaga baik dan tentunya target akhirnya adalah kualitas hidup yang lebih baik. Jantung ya tentunya nanti harus dilakukan mungkin ekokardiografi untuk lihat pompa jantungnya, apakah ada komplikasi lain atau tidak, ya nanti kita memperhatikan itu. Tapi secara umum yang disebutkan tadi tentunya itu mitos. Jelas mitos, karena pasang ring itu tujuan kita adalah tentunya memperbaiki jantungnya. Dan harapannya setelah itu kalau pasiennya hidupnya jadi lebih sehat, lebih baik. Banyak loh pasien yang setelah pasang ring malah jadi lebih sehat. Lebih sehat. Ya, karena biasanya kapok dia. Dia nggak mau yang kedua kali dong. Iya, biasanya kapok ya, langsung berhenti semua itu. Merokok langsung berhenti, olahraga langsung teratur. Nah, setelah itu kemudian bisa jadi jauh lebih sehat. Nah, jadi itu yang kadang-kadang mitos ini yang membuat orang kadang-kadang takut melakukan pasang ring sebenarnya. Nah, tapi ini mungkin diluruskan jadinya ya. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya setelah pasang ring, tambah pola hidup yang sehat, obat-obatan yang optimal, ya kita berharap kualitas hidupnya jadi lebih baik. Mengembalikan kualitas hidup seperti awal ya dok ya? Setidaknya sebelum serangan jantung. Ya, kita berharap kualitas hidupnya setidaknya kembali. Kalau bisa lebih baik, syukur-syukur, karena dia nantinya misalnya sudah nggak terlalu gemuk lagi, karena dia udah kapok. Kapok dia, habis itu nggak ngerokok lagi, dan sebagainya. Syukur-syukur udah lebih baik. Karena banyak yang akhirnya setelah pasang ring malah bisa olahraga lebih sehat dan sebagainya. Baik dok. Ya, sangat jelas sekali ya sobat sehat ya. Tadi kita udah tahu tentang mitos fakta tentang gejala, kemudian faktor risiko penyebab, dan kemudian pasca serangan jantung gitu. Ini dok, mungkin dok sebagai penutup ada take home message buat teman-teman sobat sehat infus terkait penyakit serangan jantung dok, gitu. Ya, jadi sobat infus ya, sekarang ini serangan jantung itu masih merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia dan saya kira juga di Indonesia. Termasuk juga tadi yang saya bilang merupakan penarik keuangan istilahnya ya. Kalau sudah terjadi itu tuh kita benar-benar berat, keuangan BPJS terutama ya. Jadi serangan jantung itu umumnya bisa dicegah. Nah, jadi take home message nomor 1 menurut saya itu bisa dicegah. Ya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa faktor risiko yang sebetulnya bisa dicegah.
Kalau riwayat keturunan ya kita nggak bisa cegah, nggak bisa milih. Tapi ada beberapa yang bisa kita cegah. Nah, makanya take home message-nya adalah kita harus pertahankan pola hidup kita dengan sehat itu tadi. Hindari faktor-faktor risiko. Apalagi kalau kita sudah tahu punya riwayat keluarga. Jelas itu wajib untuk kita benar-benar menjaga faktor risiko kita supaya seminimal mungkin. Ya, kalau usia kita nggak bisa atur, riwayat keluarga kita juga nggak bisa atur. Tapi misalnya merokok itu pilihan, ya kan? Makan minum itu juga kita pilihan. Apa yang mau kita makan itu adalah pilihan kita. Nah, jadi dengan begitu kita berharap dengan mencegah faktor risiko ini kita bisa seminimal mungkin lah mengurangi risiko kita untuk terkena serangan jantung. Luar biasa sekali, Dr. Alvin. Ya, jadi pencegahan itu ya yang terpenting karena penyakit jantung, serangan jantung ternyata bisa dicegah, oke? Jadi Sobat Sehat, Infus, penjelasan yang sangat luar biasa dari Dr. Alvin Tonang, spesialis jantung pembuluh darah. Dan jangan lupa ya untuk share mitos dan fakta serangan jantung ini ke teman-teman dan keluarga supaya banyak yang tahu tentang arti dan gejala dan penyebab dari serangan jantung itu seperti apa. Dan jangan lupa untuk terus like, untuk subscribe dan komen di bawah dari media sosial ya untuk milik dari RSUD Tugurejo, dan terus ikuti episode pada acara Infus di selanjutnya yang topiknya pasti jauh lebih menarik gitu. Dan saya Dr. Niata undur diri dan Dr. Alvin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sampai jumpa di acara episode selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Makasih, Dok. Yuk.